dikubur. Siapa yang didahulukan? Yang lebih banyak menjaga Al-Quran. Artinya yang lebih banyak baca Al-Quran. Anggaplah ulamanya atau tokohnya dahulu daripada yang bukan ulama atau bukan tokoh. Jadi hal-hal seperti ini juga tetap lebih mendahulukan ulama, tokoh setempat daripada yang lain, apalagi urusan yang lain. Sekarang hadis yang keenam, wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arani fil manami atasawwaku bisiwakin faja'ani rajulani ahaduma akbaru minal akhar. Di sini Nabi Muhammad bercerita bermimpi memakai siwak. Kemudian dalam mimpi itu datang dua orang laki-laki. Satunya itu lebih tua dan satunya lebih muda. Fanawaltu siwakal asghara. Fanawaltu siwaka al asghara. Kemudian saya memberikan siwak kepada yang lebih muda. Faqila li kabbir. Kemudian Nabi Muhammad di dalam mimpi itu diingatkan oleh seseorang, dan seseorang itu malaikat Jibril. Kabbir, dahulukan yang lebih tua. Jadi ngasih siwak saja diberikan kepada orang yang salah satunya dari dua orang atau beberapa orang itu ada yang lebih tua, maka dahulukan diberikan kepada yang lebih tua. Jadi faqila kabbir, Nabi Muhammad saja diingatkan dahulukan yang lebih tua. Fa'u ilal akbar minhuma. Kemudian kata Nabi di dalam mimpi itu, aku ambil siwaknya tadi, saya digagalkan, kemudian diberikan kepada yang lebih tua. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim musnadan wa rawahul Bukhari ta'liqan. Jadi di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Nah, pertanyaannya, berdasarkan hadis ini, bolehkah meminjamkan siwak? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Pola setelah siwakan ya, kemudian dipinjamkan kepada temannya. Boleh, boleh. Korla gelem kancan ya. Tidak apa-apa meminjamkan siwak kepada temannya. Cuman yang disunnahkan itu kalau meminjamkan siwak kepada orang lain, yang disunnahkan ini ketika siwak sudah dipakai itu dibasuh dulu, dibersihkan. Itu yang sunnah. Bukan kemudian setelah dipakai diberikan atau dipinjamkan kepada temannya. Tidak sunnah kalau begitu. Yang sunnah adalah membasuh dulu siwaknya. Kalau siwak habis pakai loh ya. Kalau masih baru ya tidak apa-apa. Siwak habis pakai itu mau dipinjamkan kepada temannya, kemudian temannya mau, itu sunnah dibasuh dulu. Karena apa kok sepenting ini siwak dibicarakan? Karena siwak itu menambah pahala lebih banyak daripada tanpa bersiwak. Makanya usahakan kalau sholat itu pakai siwak. Kalau punya pakai siwak kayu arak itu. Kalau tidak punya ya pakai bajunya, pakai sorbannya, atau pakai mukenanya. Tidak apa-apa. Itu namanya ingin menambah pahala dalam beribadah menggunakan siwak. Silahkan, monggo, tidak apa-apa. Pakai bajunya, pakai kainnya, pakai sorbannya. Yang jelas siwak di sini hukumnya sunnah, sangat sunnah sekali. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat diutamakan. Nah, kalau umpama sedekah siwak yang zaman sekarang kan siwaknya macam-macam ya.
Ada yang siwak telanjang ya, ada bajunya. Apa? Pokoknya kosongan. Ada yang siwak pakai bungkus plastik. Ada. Ada siwak yang pakai bungkus bukan kayak plastik, kayak bungkusnya kacamata itu besar. Apa ya, agak kayak atom gitu ya. Nah, itu bisa dibuat siwak dan siwak itu dibungkus ke dalam wadah atom itu dan dimasukkan ke saku seperti pulpen. Ada yang begitu, mahal tapi. Ya, mahal tidak mahal itu sama-sama disunnahkan. Kalau tidak mau beli yang mahal ya yang murah-murah. Daripada nuwun sewu, daripada kemana-mana membawa rokok, mendingan kemana-mana bawa siwak, jelas pahalanya itu, jelas pahalanya. Kalau rokok ya ada pahalanya, ada pahalanya, makruh yang iya. Jadi kalau kita ini mau kemana-mana atau mau sholat, mau ngaji, mau sholat, mau wiridan, usahakan pakai siwak. Dan di sini diutamakan mau memberikan siwak saja diperintahkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah untuk memberikan kepada yang lebih tua. Hadis yang ke-7, perhatikan baik-baik ini ya, perhatikan baik-baik, biar kita ini semakin lama akhlaknya semakin baik. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrami dhis sya'bati al-muslim. Ikrami dhis syaibati al-muslim. Di antara ya, sungguh di antara memuliakan Allah, mengagungkan Allah Ta'ala adalah memuliakan orang yang sudah beruban. Jadi mon bedo orang oban, moljaaki, pakadaaki, itu bagian di antara cara mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi mengagungkan Allah Ta'ala benar guna bojong Allahu Akbar, enggak ya. Enggak sesempit itu agama. Wiritan saja, ngaji saja, kemudian ikut pengajian saja, enggak. Menghormati orang sepuh yang muslim itu bagian dari mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi akhlak yang baik kita ditampakkan kepada yang lebih sepuh, apalagi yang ubanan, itu juga bagian dari mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi? Wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu. Di antaranya lagi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepertinya tidak bernilai ibadah bagi kita adalah memuliakan orang yang hafal Al-Quran atau orang yang mengamalkan Al-Quran daripada menghormati orang yang jauh dari Al-Quran, tidak pernah baca, tidak pernah mengamalkan tapi sembarangan. Nah, itu daripada begitu lebih baik memuliakan orang yang ahli baca Al-Quran. Contoh diantaranya ya. Ini diantaranya kalau di sini sudah diamalkan itu ngundang hataman itu. Ngundang hataman itu kalau menurut hadis ini termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang diundang adalah orang yang membaca Al-Quran, wa hamil Quran. Jadi termasuk memuliakan atau mengagungkan Al-Quran. Nah, ketika hataman disodakoi uang, sodakoi makanan, minuman. Kadang-kadang kalau 1000 harinya ada sarung, ada mukena, ada ini dan itu ya. Tapi untuk saat ini belum ada. Yang kondangan hataman itu diberi sodako sepeda motor baru, belum ada. Kalau sarung baru banyak ya. Kalau sepeda motor baru, mobil baru karena memuliakan Al-Qurannya umpamanya. Tidak apa-apa. Itu kalau mampu, kalau tidak mampu ya cukup sarung, ya sandal, songkok ya.
Tidak apa-apa. Ini mengagungkan Allah Ta'ala begini. Niati saja ikut hadis ini. Kalau mengundang hataman orang lain, itu termasuk mengagungkan Allah Ta'ala. Enak wis ya. Sudah tahu ilmunya. Jadi kalau mau mengundang hataman ketika 7 hari, 40 hari, atau berhari-hari umpamanya. Atau kadang ini, apa itu? Ngaji mulai 8 hari sampai 40 hari. Nah, itu muliakan itu yang baca Quran itu. Karena apa? Karena termasuk memuliakan orang yang baca Al-Quran itu, termasuk mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niati ya, niati biar ikut pahalanya yang ada di sini. Siapa lagi? Yang termasuk mengagungkan Allah Ta'ala tampaknya bukan ibadah, tapi itu bagian dari ibadah. Yang ketiga adalah wa ikrama dzil sultanil muqsit. Hadisun hasanun rawahu Abu Daud. Yaitu memuliakan penguasa yang adil. Umpama kepala desa kita, bupati kita ya, atau presiden kita menghormat karena pemimpin adil itu termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpama ini ada ulama begitu hormat kepada pemerintah, kepala desa umpamanya, pemerintah, bupati, gubernur, menghormat sekali, kemungkinan ulama itu mengerti dengan hadis ini apabila pemimpin itu adil kemudian dihormati oleh ulama. Itu mungkin ngerti dengan hadis ini. Beda lagi kalau niatnya begini, menghormat karena ingin diberi sesuatu, lain lagi. Gak termasuk memuliakan atau mengagungkan Allah Ta'ala kalau begini. Ini ikhlas lillahi ta'ala. Jadi memuliakannya itu karena pemimpin itu sikapnya adil dalam memimpin negara atau wilayah itu. Jadi adil itu yang disebabkan kemudian seorang ulama memuliakan. Kemudian ini yang disebut dengan mengagungkan Allah Ta'ala. Kalau memuliakannya ingin dikasih sesuatu, ingin dikasih bingkisan, ingin dijadikan menterinya, dikasih jabatan, beda lagi. Tidak mengagungkan Allah Ta'ala kalau begitu. Cuman ya ingin dapat sesuatu, dapat jatah lah dari pemerintah itu atau pemimpin itu. Jadi di sini saya ingatkan lagi, menurut hadis ini di antara memuliakan keagungan Allah, mengagungkan Allah Ta'ala yang tampaknya bukan ibadah. Satu, pertama memuliakan orang yang sudah beruban, maksudnya yang sepuh, yang Islam tapi yang Islam. Yang kedua, memuliakan orang yang ahli Al-Quran seperti orang hataman atau orang yang hafal Quran atau orang itu selalu mengamalkan isi Al-Quran. Nomor tiga, memuliakan pemimpin yang adil. Ini sunnah juga ya. Sunnah itu banyak sekali. Ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan wiridan saja, bukan puasa saja. Ini juga diamalkan menjadi ibadah yang nilai pahalanya juga besar. Oleh karenanya mari kita amalkan ini. Muliakan yang lebih sepuh, memuliakan orang yang ahli Quran, dan memuliakan pemimpin yang adil. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.